Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Aulia dengan NIM 55522301134. Sini saya akan mencoba untuk mengerjakan soal Excel ini dari laporan keuangan penginapan Villa LSA. Jadi yang pertama kita akan mencari rumus dari kelas kamar ini. Kita mencari rumus kelas kamar dengan menggunakan VLOOKUP. Cuma kita akan mencari data dari samping ya, dari sisi kanan. VLOOKUP berarti vertikal itu vertikal, jadi VLOOKUP kode kamar kita akan log tabel datanya ini, tabel bantunya, kemudian kunci menggunakan F4. Setelah itu kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini dia. 4 itu berarti dari tabel keempat. 1, 2, 3, 4. Kemudian klik kali. Selanjutnya kita akan mencari tarif. Tarif ini kita akan menggunakan rumus if, right, lookup, dan left. Sama dengan if, kemudian right. Right-nya digunakan untuk mencari data yang paling kanan. Ini ya. Terus setelah itu klik kode kamar, kemudian 1 kurung sama dengan tanda kutip 1, kemudian lookup, VLOOKUP, kemudian left, mencari kode yang paling kiri, data yang paling kiri, kemudian klik lagi kode kamar 3, setelah itu kita menggunakan tabel bantu. Sebelumnya saya sudah memberi nama tabel ini ya, jadi tabel, kemudian 2, kemudian VLOOKUP, left, klik kode kamar lagi, kemudian 3, tabel, kemudian 3, kurang 2 kali, enter. Nah, ini tarifnya berdasarkan tabel bantu. Selanjutnya kita akan menghitung lama menginap. Lama menginap ini kita bisa menggunakan rumus days 360 ya, days 360, kemudian klik tanggal datangnya, kemudian tanggal perginya, kemudian kita menggunakan false. Setelah itu tutup kurung, enter, kemudian klik 2 kali. Lalu setelah itu kita akan menghitung tagihan. Tagihan itu dapat diperoleh dari tarif
per hari dikali lama menginap. Jadi sama dengan tarif per hari, tarif per hari dikali dengan lama menginap. Lama menginap. Enter. Nah ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang kita akan mencari rumus dari pajak. Kita akan cari pajaknya berapa. Menggunakan if. If value right, kemudian klik kode kamar 1 tutup kurung, kemudian tutup kurung 2 kali ya guys, kemudian sama dengan 5% dan 10%. Kenapa bisa 5% dan 10%? Karena di sini ketentuannya untuk cari pajak itu diambil satu karakter terakhir dari kode. Jadi kode 1 itu maka pajaknya 5%. Nah, jika kodenya 2, maka pajaknya 10%. Kemudian tutup kurung dikali dengan tagihan. Enter. Nah, klik 2 kali. Oke, selesai. Sekarang kita akan mencari potongan. Untuk mencari potongan, di sini jika lama menginap lebih dari 10 hari, maka potongan 5%. Kemudian jika lama menginap lebih dari sama dengan 6 hari, maka potongannya 3%. Kemudian jika lama menginap kurang dari 6 hari, maka potongan sama dengan 0. Oke. Kita menggunakan sama dengan if kemudian lama menginap 7 hari. 7 hari berarti hitungan 3% ya. 7 hari sama dengan hitungannya 3% ya, sama dengan 6 3% terus 0 lalu dikali dengan tagihan. Nah, ini ya. Itu kali. Kemudian kita akan mencari total bayarnya. Ini gampang ya teman-teman. Jadi kita tinggal menjumlahkan antara tagihan, kemudian ditambah pajak, dikurangi dengan potongan.
akan sama dengan tagihan plus pajak dikurangi dengan potongan. Enter. Nah, oke. Laporan keuangan penginapan PLH sudah selesai. Kemudian kita akan ke soal Excel selanjutnya. Oke, lanjut kita akan mencari rumus dari pekerjaan ini. Di sini ketentuannya bahwa jika kode status A maka pekerjaan karyawan, jika kode status B maka pekerjaannya mahasiswa, dan jika kode statusnya C maka pekerjaannya pelajar. Kita akan menggunakan rumus if, sama dengan if, lalu klik kode status. Jika kode status A maka pekerjaan karyawan. Ini tanda petik, tanda petik, tanda kutip A karyawan adalah karyawan. Sorry. Adalah karyawan. Karyawannya dikasih tanda kutip juga. Lalu jika klik lagi sama dengan B, maka mahasiswa tanda kutip dan sisanya pelajar tanda kutip, kemudian tutup kurung 2 kali. Salah, kurung 2 kali. Enter. Kemudian seperti ini, lalu setelah kita tarik ke bawah, seret ke bawah. Nah, lanjut kita akan mencari nama kelas. Nama kelas di sini, nama kelasnya berdasarkan tabel bantu ya. Dan di sini ada pembeda dari tabel bantu dengan data nomor siswa di tabel ini. Jadi bedanya ada di kode kelasnya di sini. Jadi kita nanti bakal pakai middle ya. Bakal pakai rumus middle. Jadi pertama-tama dari nama kelas itu diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu. Karena kita akan mengambil nomor yang di tengah ini, yang 101. Jadi rumusnya adalah kita menggunakan VLOOKUP karena kita akan mencari data dari vertikal dari kanan ke kiri, ke kiri ke kanan. VLOOKUP value, kemudian middle, karena kita akan mencari, nah ini nilai yang ada di tengah-tengah ini, middle, kemudian klik nomor siswa 3. Kenapa di sini 3 dan 3? Karena kita akan mencari yang 3 pertama ini dapat dari sini. 1, 2, 3. Kemudian yang 3 kedua itu didapat dari jumlah angka yang akan kita peroleh. Ada 1, 2, 3, ada 3.
Oke, lanjut. Tutup kurung 2 kali. Kemudian kita lock tabel bantunya. Lock tabel bantunya. Kemudian kunci menggunakan F4. Setelah itu 2 dan 0. Nah, 2 ini didapat dari tabel bantu. Jadi kita akan jadi nama kelas ini ada di kolom kedua ya, itu 2. Kemudian 0 ini false. False atau true. Jadi menyatakan data yang sebenarnya. Kemudian enter. Setelah itu tarik ke bawah. Hmm. Nah, selesai. Kemudian selanjutnya kita akan mencari rumus dari waktu belajar. Rumus untuk mencari waktu belajar. Gimana ketentuannya untuk mencari rumus ini adalah diambil satu karakter pertama dari nomor siswa. Itu jika kode P sama waktu belajar itu pagi. Jika kode S maka waktu belajar siang. Dan jika kode M maka waktu belajar malam. Jadi kita menggunakan rumus if, left. If dan left. Sama dengan if. Left itu karena kita akan mencari data yang paling kiri. Nah, si P ini menandakan kalau pagi, kelasnya kelas pagi dan S ini siang, malam gitu. Tadi left, kemudian klik pada nomor siswanya 1, kemudian tutup kurung. 1 ini kita akan mengambil hanya 1 huruf saja, P. P ini yang kita ambil. Kemudian sama dengan tanda kutip P, tanda kutip lagi, adalah pagi, lalu ulangi lagi, if, dan jika left, ulangi lagi ya ininya, caranya dari awal. 1, kemudian kekurung lagi, sama dengan S adalah siang, kemudian sisanya malam. Tanda petik, tutup kurung 2 kali. Enter. Kalau kita tarik ke bawah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari hari belajar. Hari belajar ini diambil 2 karakter terakhir dari nomor siswa. Jadi 2 karakter terakhir dari nomor siswa SK ini adalah hari belajar ya. Jadi bagaimana caranya? Eh, jika kode SK, maka hari belajarnya Senin Kamis. Jika SJ maka hari belajarnya Selasa Jumat, dan jika kodenya RS maka hari belajarnya Rabu Sabtu. Oke, jadi kita di sini akan menggunakan rumus if dan right karena kita akan mencari data yang paling kanan. Sama dengan if, kemudian right,
kemudian right. Lalu B11, 2, karena kita akan mengambil dua huruf ini, dua data ini. Kemudian tutup kurung, sama dengan tanda kutip SK adalah Senin, Kamis. Singkat aja, jadi Senkam. Kemudian tanda kutip lagi, if, sorry, tanda kutip ya. Kemudian if lagi, ulangi lagi, right, if right, kemudian 2 kurung sama dengan SJ. SJ adalah Selasa, Jumat. Kita singkat jadi Seljum. Kemudian sisanya adalah Rabu dan Sabtu. Setelah itu kita tutup kurung 2 kali. Pasti kan nggak ada yang salah rumusnya. Enter. Nah, kita geser ke bawah. Sudah selesai, sekarang kita akan mencari biaya. Bagaimana sih untuk mencari rumus biaya? Nah, untuk mencari rumus biaya ini, kita mengambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu. Nah, ini tabel bantunya. Kita akan menggunakan middle lagi, karena kita akan mengambil 3 karakter dari sini dan dari tabel bantu ini. Oke, jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, kemudian value, kemudian middle. Klik ini B11, kemudian 3, 3, tutup kurung 2 kali. Kemudian kita akan blok tabel bantu di bawah. Dan kita kunci menggunakan F4. Nah, setelah itu kita, kenapa ini 3, jadi kita akan mencari data dari tabel dari kolom ketiga ini. Ya, lanjut. Setelah itu kita tambahkan dengan 0. Bisa true atau false. Kemudian huruf kurung enter. Ini biayanya. Kemudian kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Ya. Setelah itu kita akan mencari diskon. Nah, bagaimana sih cara untuk mencari diskon? Mencari diskon itu diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu, kemudian dikali dengan biaya. Sama seperti tadi, menggunakan middle, bedanya kita akan menggunakan tabel bantu yang sebelah sini. Karena kita akan mencari diskon. Dan menggunakan rumus VLOOKUP, bukan VLOOKUP. Kemudian setelah itu dikali dengan biaya. Dikali dengan biaya. Oke, kita akan menggunakan rumus lookup. Lookup. Ini lookup. Setelah itu value
kemudian middle, lalu kita klik kode ini, B11 ini, kemudian seperti tadi, seperti mencari biaya dan nama kelas ya. Biasanya ini akan dikali dengan biaya terakhirnya. Terus tutup kurung 2 kali, lalu hmm, lalu kita akan menggunakan tabel bantu ini. Sebenarnya sudah saya beri nama ya supaya tidak supaya kita memudahkan untuk tidak usah mengunci tabel seperti tadi ya. Kemudian 2 0. Nah, 2 ini kita akan em, mencari diskon dari tabel dari kolom kedua ya, yang 101. Setelah itu kita dikalikan dengan biaya. Nah, kemudian enter. Lalu tarik ke bawah. Shit, sudah. Kemudian terakhir, tidak terakhir ya, kita nanti akan hitung total, rata-rata, dan maksimum dan minimum. Selanjutnya kita akan menghitung pendapatan bersih. Nah, gimana sih caranya untuk menghitung pendapatan bersih ini? Pendapatan bersih ini di caranya untuk mencari pendapatan bersih itu dengan cara selisih biaya dengan diskon. Jadi kita akan mengurangi biaya biaya dengan diskon sama dengan biaya dikurangi dengan diskon. Enter. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita akan mencari total dari pendapatan bersih. Kita tinggal menggunakan sum. Lalu kita blok dari sini sampai sini. Kemudian enter. Totalnya. Kemudian kita akan menggunakan rata-rata. Rata-rata itu kita menggunakan rumus average. Sama caranya kita blok aja nih sampai bawah sampai sini. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita akan menggunakan akan mencari nilai yang paling besar menggunakan rumus max. Kemudian sama blok dari atas sampai bawah dan enter. Selanjutnya kita akan mencari nilai yang paling kecil. Jadi kita akan menggunakan rumus min. Kemudian blok dari sini ke sini dan oke. Oke, sudah selesai em, tutorial cara untuk mengerjakan soal Excel seperti ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi penonton semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.